Shalom saudara-saudara, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara sekalian. Selamat memasuki hari kedua dalam tahun baru 2022, tahun karunia Tuhan. Sejenak kita menyatu dalam renungan pagi edisi Minggu 2 Januari 2022. Saudara, mari siapkan hati untuk menyatu dalam hadirat Tuhan. Kita mulai. Pertolongan kita adalah datangnya dari Tuhan, pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Bahan bacaan kita adalah dari kitab Ayub pasal 42, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-17. Sebelum membaca firman, mari kita berdoa. Pada dini hari ini Tuhan, kami membawa seantero kehidupan kami di hadapan hadirat-Mu. Baik itu secara pribadi pun juga mungkin bersama dengan keluarga kami. Kami hendak mengawali perjalanan kehidupan kami dalam menikmati firman kebenaran Tuhan. Kuasai kami ya Roh Kudus, agar sungguh kami dapat menyelami sabda Tuhan dan kami dapat menerapkan dalam kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Ayub pasal 42 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-17. Keadaan Ayub dipulihkan. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub, lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu, dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu. Karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu. Sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Maka pergilah Elifas orang Teman, Bildad orang Sua, dan Sofar orang Naama, lalu mereka melakukan seperti yang difirmankan Tuhan kepada mereka. Dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudara-saudaranya, laki-laki dan perempuan, dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam kehidupannya yang selanjutnya lebih daripada dalam kehidupannya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kesia, dan yang ketiga Keren-Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu, Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Amin. Kasih yang memulihkan. Pak kaboro tu melendokan. Itulah tema kita saat ini. Saudara, pernahkah merasa terhukum karena kesalahan yang
Anda lakukan terhadap orang lain? Lalu apa respons Anda ketika orang tersebut mengampunimu? Dan dengan cara bahwa Anda diberi kesempatan melakukan sesuatu sebagai tanda pengampunannya. Belajar dari firman Tuhan, murka Allah tertuju kepada ketiga sahabat Ayub, yakni Elifas orang Teman, Bildad orang Sua, dan Sofar orang Naamah. Mereka tidak berkata benar tentang Allah. Nah, di hadapan Ayub, mereka merasa paling tahu tentang siapa Allah sehingga mereka terhukum. Namun walaupun demikian, sahabat-sahabat Ayub diampuni oleh Allah, sedangkan Ayub dibenarkan oleh Allah. Nah, sebagai respons pengasihan Allah terhadap sahabat-sahabat Ayub, mereka diberi kesempatan mempersembahkan korban penebusan salah, dan Tuhan pun mengabulkan pengakuan bersalah mereka. Dan terhadap Ayub, keadaannya dipulihkan, sehingga Allah melipat gandakan kekayaannya. Ia diberi umur panjang, diberkati dengan anak dan cucu yang cakap serta cantik. Ayat 12-16 pembacaan kita. Saudara, lalu bagaimana dengan kita? Dalam mengawali perjalanan kita di tahun 2022 ini, mari kita menghayati bahwa Allah pun tetap mengasihi kita, walaupun kita seringkali melakukan pelanggaran di hadapannya. Ia mengasihi kita dan tetap memberi kesempatan kepada kita untuk melakukan kehendaknya. Karena itu, marilah kita menjalani kehidupan di tahun 2022 ini dalam kasih persaudaraan untuk tetap saling mengampuni dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Seperti Allah mengampuni sahabat-sahabat Ayub dan memberkati kelanjutan kehidupan Ayub. Oleh karena itu, saudara, marilah kita saling memulihkan, karena Kristus Tuhan kita telah memulihkan kehidupan kita dari kehidupan dosa. Immanuel, terpujilah Kristus. Amin. Saudara, mari kita kembali bersatu dalam menaikkan doa kita. Mari kita berdoa. Jikalau awal kehidupan setiap hari kami isi dengan kebenaran firman-Mu, maka kami sungguh meyakini bahwa bejana hati kami memiliki kekuatan sungguh untuk menjalani kehidupan ini. Memasuki hari kedua dalam tahun baru ini Tuhan, yang adalah tahun karunia-Mu, kami sungguh berbangga oleh karena kemurahan-Mu lah, sehingga kami berada dalam hari kedua dalam tahun 2022 ini. Kami hendak menyatakan syukur kami kepadamu Tuhan. Pertama-tama karena Tuhan memperkenankan kami boleh memiliki harta terindah, yaitulah firman kebenaran-Mu. Kami kembali dikuatkan dari iman seorang hamba Tuhan, yakni Ayub, yang menyadari segala perbuatan Tuhan dalam dirinya, bahwa semuanya itu adalah baik baginya. Sehingga dalam kuasa Tuhan ia dipulihkan kembali. Pun juga kami belajar kepada sahabat-sahabat Ayub yang boleh diampuni oleh Tuhan atas segala hal yang dilakukan di hadapan Tuhan, yang merasa bahwa mengetahui banyak tentang Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih atas semuanya ini, oleh karena firman mengajar kami untuk saling mengampuni dan saling memulihkan. Demikian yang Ayub lakukan bagi sahabat-sahabatnya. Roh Kudus, tolonglah kami agar kami dapat belajar dari semua firman-Mu saat ini, bahwa kami dapat saling memulihkan satu dengan yang lain, karena Tuhan memulihkan kami. Bapa di sorga, kami menyerahkan kehidupan kami hari ini, khususnya sukacita kami untuk menyatu dalam ibadah syukur hari Minggu. Kami berdoa Tuhan, biarlah mezbah kemuliaan-Mu dapat dibuka, baik itu di gereja maupun yang masih akan mengikuti ibadah dari rumah masing-masing secara live.
Roh Kudus menguasai kami semua, dan Roh Kudus menolong hamba-hamba Tuhan yang mempersiapkan diri dalam pelayanan dalam ibadah hari Minggu ini. Perkenankan jemaat-Mu boleh merasakan sukacita kembali dengan kekuatan baru untuk menjalani kehidupan baik hari ini maupun satu pekan ke depan. Ya Bapa di sorga, ini syukur dan penyerahan kami dan segala kerinduan kami. Sambutlah kami Tuhan. Kami datang berdoa dalam satu nama, yakni Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, Tuhan mengutus kita ke dalam kehidupan kita, terkhusus untuk persiapan ibadah pada hari Minggu ini. Karena itu saudara, tetaplah berjalan dalam sukacita dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara, demikian kebersamaan kita dalam renungan pagi hari ini. Terima kasih atas kesediaan saudara-saudara dan selamat menikmati kebahagiaan. Jangan lupa menjaga kesehatan. Selamat dan salam sehat.